Sungguh Perpu ini menghebohkan. Sangat pesimis rakyat kalau DPR akan berpihak kepada rakyat yang bertentangan dengan isi Perpu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali perjumpaan kita kali ini, saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa diberinya keberkahan hidup. Sahabat BN, tadi kami sudah berkonsultasi, dipanggil Bapak Presiden dan diminta untuk mengumumkan terkait penetapan pemerintah untuk Perpu tentang Cipta Kerja. Dan tadi Bapak Presiden telah berkonsultasi dengan, sudah berbicara dengan Ketua DPR, dan pada prinsipnya Ketua DPR sudah terinformasi mengenai Perpu tentang Cipta Kerja. Perpu nomor 2 tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo persis pada saat-saat pergantian tahun 2023 dengan 2022 baru lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 30 Desember, sungguh menggemparkan. Bahkan Perpu yang dikeluarkan sekaitan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang telah dinyatakan oleh MK sebagai undang-undang yang inkonstitusional bersyarat berdasarkan putusan MK nomor 91 garis miring PUU 18 garis miring 2020 itu memang mengejutkan sekali. Perpu yang keluar itu bukannya malah meringankan beban atau memberi angin segar kepada buruh atau pekerja, tetapi malah terasa memberatkan lagi dibandingkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja yang ribut ketika dikeluarkan baru beberapa tahun lalu itu. Kalau pada Undang-Undang Cipta Kerja yang lalu, pekerja masih diberi hari libur 2 kali seminggu. Tetapi pada Perpu ini malah 1 kali 1 minggu. Dan banyak lagi hal lain yang menjadikan pekerja merasa dirugikan. Dan yang paling mengejutkan sekali, draft yang diusulkan pihak pekerja 99% berbeda dengan Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ini. Sungguh Perpu ini menghebohkan. Bahkan karena demikian kelihatannya Perpu ini benar-benar bagaikan petir di siang bolong bagi tenaga kerja. Ada malah anggota DPD yang mengatakan bahwa dia siap berada di garis depan untuk memakzulkan presiden sekaitan dengan lahirnya Perpu ini. Tetapi sayangnya, kata dia, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah tidak sampai kewenangannya kepada pemakzulan seorang presiden. Dan itu hanya ada kewenangannya pada MPR. Ini syarat-syarat untuk arah ke pemakzulan itu bisa saja terjadi. Tetapi kewenangan DPD itu terbatas, hanya sampai di situ. Tetapi kalau dibawa ke ranah MPR, ini bisa terjadi. Kenapa tidak? Syarat-syarat dari pemakzulan itu kan sudah jelas semua. Adalah pertama, mengkhianati bangsa. Kedua adalah perbuatan tercela. Yang ketiga adalah korupsi. Ya ini kan masuk dalam sebuah perbuatan tercela juga.
jika DPD diberikan kewenangan, maka saya Abdul Rahman Taha yang menginisiasi hal persoalan pemaksulan ini meminta. Sungguh Perpu yang keluar ini benar-benar membuat heboh negeri ini. Mengawali perbincangan kita ini, saya akan bacakan sebuah berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan sebuah berita di bawah judul Buruh Kaget Isi Perpu Cipta Kerja 99% berbeda dengan draft yang diusulkan. Berita ini diturunkan Kompas Rabu tanggal 4 Januari 2023. Jakarta, Kompas.com. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPI, Andi Gani Nenawea, mengatakan buruh mendukung langkah pemerintah dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja sebelum diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diterbitkan pada 30 Desember 2022. Sebab dalam pembahasan tersebut telah melibatkan para buruh. Namun ternyata setelah Perpu Cipta Kerja terbit, tidak sesuai harapan dari usaha para buruh atau pekerja kepada pemerintah. Kami bersama dengan Said Iqbal bertemu dengan pemerintah untuk menyampaikan usulan, menyampaikan formula pengupahan. Ternyata pada saat perjalanannya, di minggu pertama Januari 2023, harusnya kami bertemu kembali untuk memfinalkan draft yang sudah ada. Ternyata Perpu yang dikeluarkan berbeda 99% dengan draft yang kami serahkan kepada pemerintah. Jelasnya di Jakarta, Selasa 3 Januari 2023. Seperti formula pengupahan yang di dalam Perpu Cipta Kerja, sektor ketenagakerjaan tidak disebutkan secara detail indeks yang digunakan untuk menentukan angka penetapan upah minimum. Kemudian, terkait alih daya atau outsourcing yang dinilai tidak jelas, di Perpu Cipta Kerja tidak jelaskan jenis pekerjaan apa saja yang boleh dilakukan oleh pekerja alih daya atau outsourcing. Dia meminta pemerintah agar mengembalikan aturan pekerja alih daya ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang membatasi 5 jenis pekerjaan, yakni sopir, petugas kebersihan, security, catering, dan jasa migas pertambangan. Lalu dia juga bilang di Perpu tersebut mengenai pesangon bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK juga tidak jelas. Akibatnya, kata Andi Gani, pekerja tidak bisa melakukan perundingan atas pesangon yang biasanya menerima besaran 2 atau 3 kali lebih besar dari ketentuan sesuai kemampuan perusahaan. Oleh sebab itu, para buruh atau pekerja akan melakukan berbagai upaya, mulai dari lobi-lobi pejabat pemerintahan, aksi unjuk rasa, hingga pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Langkah terakhir, kita akan melakukan pertemuan dengan tingkat petinggi pemerintahan selama 7 hari terakhir. Jika tidak berhasil, kami akan segera melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Langkah judicial review itu kami ambil apabila tidak ada kejelasan, pungkas Andi Gani. Kalau demikian memang sangat menyedihkan sekali perjuangan dari KSPI ini. Mereka telah susah-susah mengusulkan, tetapi 99% tidak masuk usulannya. Dengan siapa Presiden berdiskusi, berbicara untuk melahirkan Perpu ini? Apakah Presiden hanya bicara dengan orang-orang sekitarnya saja? Kalau sifatnya hanya dia Presiden berdiskusi dengan stafnya saja, setingkat menteri ke bawah, itu tentu dia hanya akan memberikan laporan apa yang kemungkinan disenangi oleh Presiden. Tetapi kalau Presiden berdiskusi dengan orang-orang rakyat, masyarakat yang terlibat dengan soal ketenagakerjaan ini, seperti perwakilan para buruh atau pekerja, LSM terkait,
dan lain sebagainya, baru nanti tune in antara Perpu yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dengan keinginan pihak-pihak yang terkait dengan Perpu ini. Sebab kalau dilihat sepintas, Perpu ini benar-benar hanya keinginan dari pihak pengusaha saja yang tersalur di dalamnya kelihatannya. Contoh, libur dari 2 hari menjadi 1 hari. Pengupahan tidak jelas. Pesangon bagi yang berhenti, bagi yang resign tidak jelas. Sahabat BN, kalau begini sungguh kecewa rakyat jadinya. Dan kita juga mungkin bertanya jadinya. Apakah Pak Presiden kita menerima laporan ABS saja dari orang-orang di sekitarnya? Contoh, ketika Presiden bertanya waktu akan menandatangani Perpu ini, misalnya Presiden bertanya, apakah ini sudah didiskusikan dengan seluruh elemen yang terkait dengan Perpu ini? Dijawab oleh orang-orang sekitar Presiden, sudah Pak, sudah kita diskusikan semuanya dengan berbagai pihak, dengan ini, dengan ini, dengan ini. Padahal belum. Jadi sekarang ini, karena yang menandatangani Perpu ini bukan menteri, bukan dirjen, bukan sekjen, bukan orang-orang di sekitar Presiden, tetapi betul-betul Presiden langsung Pak Jokowi menandatangani, maka orang melihat sekarang ini memang Presiden Jokowi. Kita dalam ini tentu perlu juga jernih melihat ini. Apakah Pak Jokowi ini mendapat jawaban dari orang di sekelilingnya yang mengatakan, oke Pak, ini sudah semuanya. Kalau itu yang terjadi, maka Presiden dalam tanda petik sudah dikibuli oleh orang-orang di sekitarnya. Mungkin sama juga ini dengan tentang perpanjangan masa jabatan, tentang masa jabatan Presiden 3 periode yang mungkin saja dikatakannya rakyat suka Pak, orang ini orang itu suka Pak, karena dia ingin kalau masih lama Presiden berkuasa, dia bisa numpang masih lama juga berjabatan. Kalau sekiranya memang Presiden telah mengetahui bahwa sama sekali tidak diterima usulan dari pihak-pihak terkait dan tidak didiskusikan dengan pihak-pihak terkait di luar orang-orang di sekitar Presiden, lantas Presiden teken, berarti memang Pak Presiden telah siap dengan segala hal yang mungkin akan datang kepadanya dari rakyat. Ini tidak main-main, sebab Perpu ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Putusan MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat. MK memerintahkan pemerintah untuk melakukan perbaikan undang-undang ini dalam tempo 2 tahun. Selama dalam tempo 2 tahun ini, pemerintah tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang strategis yang berdampak luas terhadap yang terkait dengan undang-undang ini. Selanjutnya, MK juga memerintahkan kepada pemerintah agar tidak menerbitkan peraturan yang baru yang terkait dengan undang-undang Cipta Kerja ini dalam jangka waktu 2 tahun. Dan jika pemerintah tidak melakukan perbaikan dalam jangka 2 tahun, maka Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dinyatakan inkonstitusional permanen. Sekarang muncul Perpu. Dan muncul Perpu ini benar-benar dirasakan oleh rakyat membawa keburukan bagi mereka. Jadi dengan demikian sungguh mengecewakan terbitnya Perpu ini. Oh, dikatakan yang selama ini alasan pihak pemerintah kan kalau nanti tidak senang
Datanglah ke DPR, sampaikan ke DPR. Nanti Perpu ini kan akan dibahas juga di DPR. Sampaikan ke DPR. Sudah sama diketahui, sudah bersuluh matahari, sudah bergelanggang mata orang banyak bahwa DPR di Senayan itu mayoritas adalah berpihak kepada pemerintah. Kenapa dikatakan berpihak kepada pemerintah? Mereka itu mayoritas berada dalam koalisi pemerintah. Kalau demikian dibawa pun kepada DPR, sangat pesimis rakyat kalau DPR akan berpihak kepada rakyat yang bertentangan dengan isi Perpu ini. Oh, jangan suuzon, bukan suuzon, tetapi memang kenyataannya. Lihatlah sekarang berapa persen dari anggota DPR itu yang berada di pihak oposisi, berapa persen yang berada di dalam koalisi pemerintah. Coba lihat. Bukan dalam arti mendahului keputusan DPR, bukan begitu. Tetapi melihat kondisi yang ada di DPR. Makanya menyangkut hak subjektif Presiden yang mengeluarkan Perpu ini berkaitan dengan alasan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa yang banyak disorot oleh publik, termasuk alasannya tentang perang Ukraina Rusia yang telah berlangsung sekian tahun. Jika berkaitan dengan akan diobjektifkan oleh DPR, beginilah kita melihatnya. Lakukan judicial review di MK. Mudah-mudahan MK sama sekali tidak terkontaminasi oleh eksekutif. Yang kita inginkan dari pengelola negara kita, mereka memposisikan diri sebagai pemerintah yang dalam hal ini lebih mengedepankan posisi mengurus rakyat. Jangan mereka sebagai penguasa yang memposisikan diri sebagai pengendali rakyat. Kalau mereka sebagai pihak yang mengurus rakyat, maka tentu mereka satu barisan dengan rakyat. Tetapi kalau sudah berada pada pengendali rakyat, maka mereka berada pada satu barisan dan rakyat dalam satu barisan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan, dan kekeliruan saya dalam penyampaian ini. Dan saya menyampaikan ini sematanya karena merasa sangat prihatin melihat nasib dari tenaga kerja kita. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.